Oke teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Pelangi Wacana GKJ Pekalongan. Semoga panjenengan semua masih setia untuk menyimak percakapan-percakapan dalam rubrik Pelangi Wacana. Dan pada kali ini kita akan berbicara karena GKJ Pekalongan masih dalam rangka mewacanakan perjamuan kudus bagi anak-anak, dan itu sudah dipercakapkan di forum orang-orang tua, teman-teman. Nah, ini kan saatnya anak-anak muda juga ikut nimbrung dalam percakapan itu. Sehingga jangan sampai yang tua-tua sudah diberi penjelasan, sudah diberi sosialisasi, nanti anak-anak muda yang ketinggalan berita kan gitu ya. Tapi sudah dengar belum ya kalau di GKJ Pekalongan sudah ada rencana itu? Sudah. Perjamuan khusus untuk anak-anak. Nah, telah hadir Mas Kuncoro, Mbak Danti, dan Mbak Agatha. Dan kita akan ngobrol santai teman-teman tentang perjamuan kudus bagi anak-anak. Nah, kalian sudah tidak anak-anak lagi, sudah merasakan bagaimana sensasinya perjamuan kudus. Mungkin nanti bisa sharing bagaimana tanggapannya atau kegelisahannya atau pertanyaan tentang serba-serbi perjamuan kudus, utamanya tentang anak, bagi anak-anak. Siapa yang mau memulai, teman-teman? Aku mau tanya. Oh ya, Agatha. Sebelum ke perjamuan anak, mau tanya sebenarnya perjamuan itu apa ya? Perjamuan kudus itu apa ya? Esensinya itu apa? Oke, ini menarik. Perjamuan kudus itu apa? Gitu ya. Kenapa ada kudusnya dan kenapa ada perjamuan yang tidak kudus? Kan ada perjamuan apa yang nggak kudus ya? Perjamuan kawin itu kan juga resepsi itu kan perjamuan tuh. Tapi dia tidak disebut dengan perjamuan kudus. Nah, dalam kekristenan itu perjamuan kudus itu adalah perjamuan yang dilaksanakan oleh gereja untuk melaksanakan perintah dari Gusti Yesus. Kan Yesus itu kan berkata ketika perjamuan terakhir itu kan, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Sehingga itu dimaknai oleh gereja sebagai perintah Gusti Yesus langsung. Itulah mengapa gereja kemudian mengadakan perjamuan. Dan perjamuannya kudus. Jadi disucikan, dikuduskan, dikhususkan. Bukan perjamuan seperti perjamuan makan malam atau perjamuan resepsi pernikahan atau ulang tahun dan sebagainya itu. Nah, ini perjamuan gerejawi. Di dalamnya ada peringatan tubuh dan darah Yesus. Roti dan anggur simbolnya. Ya meskipun nggak harus roti dan anggur ya, tapi pokoknya itu, teman. Nah, itu perjamuan kudus. Tidak hanya mengenang zaman dulu Gusti Yesus, perjamuan terakhir, tapi juga perjamuan yang dikerjakan oleh Yesus bersama dengan para muridnya atau orang-orang yang dijumpai. Kalau kita lihat kisah Injil itu kan, teman-teman, itu Yesus itu kan sering makan bersama dengan pemungut cukai, dengan orang berdosa, dengan Sakeus dan sebagainya. Jadi nampaknya perjamuan itu menjadi gaya hidup Yesus. Di dalamnya ada pengajaran, ada percakapan iman. Jadi nggak hanya kenyang jasmaninya, tapi juga kenyang rohaninya. Nah, lalu perjamuan kudus juga tidak hanya mengenang masa lalu, tapi juga masa depan. Di surga itu kan ada metafora perjamuan sempurna di surga. Jadi orang Kristen itu punya harapan surgawi itu nanti di sana juga suasananya perjamuan yang sangat menyenangkan, kira gitulah. Nah, untuk merangkai masa lalu dan masa depan itu, gereja melakukan perjamuan kudus. Jadi kira-kira gitu, Mbak Agatha, perjamuan kudus. Berarti bisa diartikan kayak itu tuh buat menghayati dan mempercayai. Maksudnya kayak menghayati kalau misal Tuhan Yesus itu udah berkorban gitu ya. Betul, itu penghayatan imannya begitu. Kita mengingat Yesus yang telah berkorban sehingga tubuh dan darahnya dikorbankan di kayu salib, kan begitu. Nah, itu momennya begitu agar kita ingat terus pengorbanan Yesus. Dan dalam kekristenan itu perjamuan kudus bisa dilakukan sebenarnya sesering mungkin. Kalau Katolik itu kan tiap Ekaristi ya namanya, tiap misa atau Ekaristi itu kan ada komuni tiap minggu lah. Nah, kalau Kristen kan tidak harus tiap minggu, kita 3 bulan sekali dan sebagainya. Tapi ya lebih sering nggak apa-apa sih. Atau kalau misalnya hari Minggu ini sudah ikut, minggu depan ada lagi ya ikut lagi juga, janjinya boleh-boleh aja.
Tidak harus dibatasi hanya ikut sekali. Ketika minggu depan ada lagi di Pepantan misalnya, kemudian saya sudah kemarin ikut kok, lalu dia nggak ikut ambil perjamuan, janjiannya ambil pun nggak apa-apa juga, malah bagus aja kan. Semakin sering semakin bagus. Dan itu semua untuk dalam rangka merawat iman, spiritualitas, supaya penghayatan akan Kristus itu terus terpelihara. Jadi itu intinya. Lagi yang mau tanya Atau sharing Oh. pengalaman ikut perjamuan selama ini. Anggurnya kurang ya. Cuma 1 slognya kurang. Nah, kalau misal mau ada wacana untuk anak-anak ikut perjamuan kayak gitu Pak, berarti di sekolah minggu juga guru sekolah minggu itu enggak sih Pak nekanin arti dari perjamuan itu sendiri ke anak-anak ini? Ya, kalau kita sudah mulai sepakat memutuskan ke arah sana, ya pasti nanti pembina anak tetap ikut mengajarkan itu kepada anak-anak. Jadi gereja itu kan punya tugas merawat iman. Yang dirawat siapa? Ya setiap warga gereja. Sehingga kemudian penghayatannya adalah, ya kalau warga gereja itu tidak hanya orang tua, anak-anak juga warga gereja, ya sejak sedini mungkin dirawat dong imannya, termasuk perjamuan itu. Nah itu makanya kita perlu mengubah paradigma supaya perjamuan ini bisa dipakai untuk alat memelihara iman sejak dia anak-anak, sehingga nanti ketika tumbuh dewasa dia semakin kuat begitu. Makanya nanti peran juga komisi anak, pembina anak atau guru sekolah minggu kita menyebutnya, itu juga menjadi penting, menjelaskan dengan bahasa anak-anak kan, kira begitu. Mas Guntur. Aku sama mau tanya sih Pak, kan kalau waktu di zaman kita nih kan harus nunggu CD dulu. Ya. Nah, setauku kenapa kita bisa ikut perjamuan setelah ikut CD itu tuh karena kita udah bisa mikir sendiri, maksudnya udah bisa mikir lah dengan secara sadar juga, terus juga kita benar-benar udah meyakini kita udah punya iman sama Tuhan. Nah baru kita bisa meyakini dengan perjamuan kudus juga, salah satunya itu. Nah tapi nanti kalau misal dari anak-anak pendekatannya itu kayak gimana? Mungkin pengertian yang bisa kita sebagai orang-orang yang muda-muda yang sebelum mereka ini, generasi sebelum mereka ini ngerti gitu loh, maksudnya pendekatan ini bisa oke nih kayak gitu. Pendekatan kayak gini anak-anak juga mungkin bisa aja paham nih, karena kita kan masanya agak panjang tuh Pak, agak Masa panjang apa? buat bisa perjamuan kudus. Okay. Kalau waktu aku sih kayak itu tuh satu hal yang tak tunggu-tunggu banget waktu zaman dulu. Aku bentar lagi 17 tahun nih, aku sebentar lagi sini bisa ikut perjamuan kayak gitu lah. Kalau misal mau diikutin anak-anak mungkin kayak gimana ya Mas? Urgensinya apa? Justru urgensinya adalah anak-anak nggak perlu nunggu lama-lama, karena itu kan kerinduan iman kalau pakai bahasa itu lah. Tadi pakai bahasa Guntur itu kerinduan ditunggu-tunggu. Saya nggak tahu bagaimana perasaannya menunggu waktu itu ya, dan apakah ketika sudah menerima terus kerinduanku selama ini terobati apa enggak, atau ternyata biasa aja dan sebagainya. Saya nggak tahu, nanti mungkin bisa cari teman-teman. Tapi poinnya adalah pertama soal pemahaman. Apakah anak-anak belum bisa memahami? Itu yang pertama. Riset mengatakan bisa. Artinya untuk bisa paham kan nggak harus menunggu 17 tahun, 16 tahun, 10 tahun juga udah paham, 7 juga paham, 5 juga mungkin paham. Dengan pemahaman yang tentu tidak sama dengan pemahaman orang belasan tahun, 20-an tahun atau lebih tua kan. Jadi kalau ukurannya pemahaman kan sejak anak-anak juga sudah paham tuh, bisa diajari. Ya buktinya mereka bisa sekolah dan sebagainya kan, berarti kan logikanya sudah bisa berjalan. Lagi pula yang dewasa pun itu kan pemahamannya saya yakin beda-beda, nggak mungkin seragam lah. Betul. Bagaimana cara Agatha memahami dan memahami perjamuan, saya yakin kok nggak sama. Kalau diungkapkan nanti pasti kaya gitu loh, sehingga kaya penghayatan iman. Ya meskipun tidak saja dijelaskan bla bla bla, tapi dalam praktek itu kan iman kita berkembang dan bertumbuh. Nah, sehingga gereja memberi ruang bagi ragam pemahaman atau penghayatan akan perjamuan itu, sehingga anak-anak
menghayati perjamuan, remaja, pemuda menghayati perjamuan, dewasa, simbah-simbah juga menghayati perjamuan. Nggak harus seragam dong, dan nggak mungkin seragam sih, gitu. Yang penting diterima bersama-sama. Sehingga perawatan iman tadi itu sejak dini tidak harus menunggu sampai belasan tahun baru kemudian dirawat dengan intensif. Nah, selama ini kan kritik dari banyak gereja itu kan, kenapa harus menunggu lama-lama itu? Itu yang yang perlu diperhatikan juga. Dan dalam praktek banyak gereja itu teman-teman, ternyata anak-anak itu ketika disiapkan dengan baik, mereka justru menghayati dengan sungguh-sungguh juga, dan mereka juga punya kerinduan kapan ya mau perjamuan lagi. Itu sharing teman-teman yang sudah mempraktekkan perjamuan bagi anak-anak ya di gereja mereka. Gitu kira-kira. Nah, tapi tetap ada syaratnya nggak, Pak? Syaratnya kalau sekarang itu GKJ dalam PPA dan TGTL pedoman itu sudah dibaptis dan dipersiapkan. Sudah dibaptis dan dipersiapkan. Ya. Jadi dia harus baptis dulu. Misalnya nama mas gede tapi belum baptis, ya dia belum boleh ikut persiapan. Baptis dulu doang kan begitu. Makanya kita kan baptis anak. Waktu kita baptis anak kan juga kita nggak mudeng, belum paham anak-anak itu. Yang artinya dibaptis aja lah. Yang mudeng kan orang tuanya. Pelan-pelan orang tua mengajarkan kepada si anak apa itu iman, bla bla bla. Lama-lama dia paham. Nah, logika yang sama sebenarnya dipakai untuk perjamuan kemudian. Ya mungkin pemahamannya terbatas, nggak apa-apa. Tapi nanti tugas orang tua yang memahamkan pelan-pelan sehingga lama-lama anak itu imannya bertumbuh kan begitu. Makanya dibaptis dipersiapkan oleh gereja, ya dalam arti oleh lembaga, oleh majelis, oleh institusi, tapi juga oleh gereja, oleh keluarga kan, yang menjadi gereja mini. Maka ini tuh perjamuan kudus untuk anak itu melibatkan gereja, komisi anak, keluarga, jadi semua terlibat. Kira-kira begitu teman-teman. Terus untuk perjamuan itu sendiri, mungkin ini agak konteksnya lebih ke perjamuannya, Pak ya. Misalnya, ini kan kita dalam lingkup GKJ. Misal kalau ada warga simpatisan keluar ada selain GKJ, itu misalnya kalau ada mengadakan perjamuan kudus, apakah boleh? Boleh, ketika dia sudah dibaptis. Gitu. Makanya ketika setiap kali perjamuan itu kan bagi setiap orang baik warga gereja maupun simpatisan yang tamu yang hadir dipersilakan untuk mempersiapkan diri dan berhak menerima perjamuan. Itu sehingga misalnya aku orang GKJ Pekalongan sedang pergi ke luar kota, pas di sana ibadah, pas perjamuan, ya udah aku boleh ikut. Nanti pulang ke Pekalongan ikut lagi ya nggak apa-apa, baik-baik juga. Jadi lebih sering lebih bagus sih. Nah masalahnya itu sekarang ada gereja-gereja yang sudah melayankan perjamuan bagi anak, ada yang belum. Kadang-kadang itu yang bikin bingung. Misalnya di gereja A anaknya udah ikut nih, ketika ke kota lain di gereja B kok di sana belum boleh, belum mah di gereja kita boleh ikut, kok aku di sana nggak boleh. Atau sebaliknya, di sini nggak boleh kok di sana nggak boleh. Loh, di gereja GKJ Pekalongan kok perjamuan hanya untuk orang tua. Terus waktu ke kota A, gereja A, di sini kok anak-anak ikut ya. Terus boleh nggak Pak mah aku ikut dan sebagainya. Itu kan gimana gitu ya. Nah, makanya itu yang kemudian menjadi perhatian juga, bagaimana kita sebagai gereja-gereja apapun sinodenya ya itu mulai memberi ruang bagi anak-anak itu. Dan ini tuh wacana tidak hanya GKJ, tidak hanya gereja di Indonesia, gereja di Asia, bahkan Dewan Gereja Dunia memang mendorong ke sana. Ini kesadaran global lah kayak gitu, bahwa gereja menghadapi pergumulan yang serius, terutama soal generasi penerusnya. Maka ya mari merawat sejak dini supaya ada kelanjutan pewaris iman atau pewaris gereja itu sebenarnya. Juga penghayatan yang kemudian mulai mengkritik pandangan gereja yang mengagungkan akal budi. Jadi gini sejarahnya, zaman Alkitab, Perjanjian Lama atau Yahudi itu perjamuan Paskah itu anak-anak ikut karena itu perjamuan keluarga. Jadi orang tuanya perjamuan, anaknya juga ikut perjamuan. Bahkan saya pernah ngomong, anaknya itu nanti bertanya kepada orang tuanya menjelaskan, kenapa sih kok kita perjamuan
Nanti orang tua yang menjelaskan, oh dulu kita dibebaskan oleh Allah dari perbudakan di Mesir, lalu guru kita menerima keselamatan. Nah ini kita sedang mengenang dan merayakan penyertaan Allah. Sampai sekarang Allah menyertai kita, jadi tetaplah beriman setia. Bla bla bla, kayak gitu lah. Dan itu ada rumusan-rumusan liturgisnya perjamuan Paskah Yahudi. Ketika perjamuan zaman perjanjian baru lah, perjamuan kudus di gereja-gereja itu juga masih keluarga. Itu artinya keluarga terlibat, anak-anak juga ikut. Lalu ketika ada konsili Lateran abad ke-13 atau 14 saya lupa, itu barulah anak-anak dilarang. Jadi sejak gereja lahir sampai abad ke-sekian belas itu anak-anak boleh. Jadi lebih lama sejarah gereja itu mencatat anak-anak terlibat dalam perjamuan dibanding anak-anak dilarang. Itu baru sebentar teman-teman sebenarnya. Nah ini gereja mulai menyadari bahwa keputusan konsili itu nampaknya perlu ditinjau ulang, karena iman bukan soal akal budi melulu, bukan soal pemahaman, tapi iman melebihi afeksi, meliputi afeksi juga, emosi, perasaan ya. Dan iman itu kan anugerah, jadi anugerah itu kan tidak bisa di logika selalu gitu. Ya logika penting, tapi itu bukan segala-galanya. Dan kalau kita ibadah, termasuk perjamuan itu kan pasti kita juga melibatkan rasa. Nggak mungkin logika terus yang bermain. Sehingga logika jangan dijadikan satu-satunya ukuran gitu. Nah, kalau logika dijadikan ukuran, bagaimana dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus, mentali misalnya, atau orang-orang tua yang sudah sepuh, yang sudah pikun, yang mereka kalau ditanya mungkin juga nggak paham apa arti perjamuan, atau orang-orang desa, gereja di desa yang lugu, yang nggak bisa baca, gitu. Ya mungkin mereka nggak bisa menjelaskan doktrin perjamuan secara sistematis, pengrasa sekolah misalnya gitu ya. Tapi mereka punya penghayatan iman yang luar biasa, yang salugu, yang taat dan hormat kepada Allah, ya itu kan cukup. Dan itu jadi makanya kan kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Memang akal budi penting, tapi hati dan jiwa ini juga terlibat dong kan begitu. Nah itu yang kemudian menjadi kesadaran gereja. Kita perlu meninjau ulang doktrin gereja, memberi ruang pada anak-anak itu termasuk. Itu ceritanya teman-teman. Mau tanya, tadi balik ke yang udah dibaptis dan dipersiapkan. Yeah. Nah, dipersiapkannya itu dalam artian apa? Terus misal dipersiapkan sama keluarga juga kan. Nah, nanti yang menentukan apakah misal anak itu udah layak buat ikut perjamuan atau belum, itu apakah dari orang tuanya atau gimana? Bahkan perjamuan kita sekarang itu, yang dewasa baru boleh ikut itu, penentunya itu individu. Makanya kalau teman-teman pendajaran itu kan, majelis akan menanyakan mau ikut apa enggak, apakah sudah siap. Bukan, oh kamu udah siap, kamu belum. Enggak gitu, tapi apakah siap mau ikut perjamuan. Oh gitu, sepuluh derek atau saya ikut. Catat Ki Kuncoro ikut, nanti ikut, dan sebagainya lah. Itu sama, kalau ketika anak-anak itu juga nanti yang menentukan sebenarnya si anak sendiri. Hanya ketika anak belum punya keputusan seperti orang dewasa, yang bisa memandu dan membantu adalah orang tua. Itu dalam praktek selama ini begitu teman-teman. Lagi pula penentunya itu kan bukan soal aku paham apa enggak. Kan ketika pendadaran kita nggak pernah ditanya apakah saudara Kuncoro memahami arti pendadaran. Kalau paham jelaskan, kalau salah nggak bisa ikut. Kan nggak gitu loh. Tapi menguji diri, makanya kan sensura morum, yang sensor itu kan morum ya, moral itu kan bukan soal logika, tapi moral itu kan keputusan etis. Bagaimana aku kira-kira aku sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Nah, dan itu kemudian diujikan kepada setiap orang yang akan ikut perjamuan. Nah, lewat apa? Pertama kataksasi, persiapannya itu kataksasi. Nanti akan ada kataksasi anak. Jadi nggak hanya remaja, pemuda, tapi anak-anak. Dan sudah ada kurikulumnya dari sinode juga. Tapi juga kataksasi oleh orang tua kepada anak. Kan yang paling intens orang tua nih. Mereka bisa menjelaskan. Maka nanti akan ada pertemuan, orang tua dikumpulkan nih supaya nanti bisa menjelaskan kepada anaknya dengan proper ya.
ada panduannya lah. Nanti orang tua yang bisa menilai, oh iya anakku siap, anakku belum siap. Sehingga kalau misalnya dia udah usia sekian belas atau 10 dan sebagainya, tapi kalau orang tua merasa, oh anakku ini belum inilah, dia masih sembarangan, masih nggak serius dan sebagainya, belum dulu, nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang yang misalnya 5 tahun, tapi dia sudah, anaknya sudah sangat siap, orang tua memutuskan, oh anakku sudah aku didik dengan baik dan dia sudah siap, dia mengerti, dia bisa diajak kerjasama, jadi dia layak. Sehingga tidak perlu usia yang menjadi tolak ukur sih, gitu teman-teman. Terus buat medianya Pak, Itu juga penasaran ini. Penasaran juga. penasaran Medianya. awalnya, maksudnya bisa dengan misalnya Oh, rotinya. Oh, ya. gitu. Ya selama ini gereja-gereja yang memperlakukan itu pakai sirup anggur. Oh. Itu opsi pertama. Opsi kedua pakai, ada yang pakai anggur, justru anggur fermentasi tapi dia yang low alkohol itulah, hanya sekian persen. Kalau cuma minum satu kan nggak apa-apa lah anak-anak. Gitu. Ada yang juga gereja yang memperlakukan sejak balita sudah boleh ya pakai susu atau air putih. Rotinya ya pakai roti apapun lah, yang penting media. Toppingnya. Lagi pula kan roti kita selama ini juga tidak sesuai dengan Alkitabiah kan. Kita beragi. Saya kan tidak beragi. Dan anggur kita kan anggur ini ya. Anggur apa itu? Bukan anggur kan? Bukan fermentasi anggur kan? Iya. Nah, jadi kalau kita mau kaku-kakuan Alkitabiah ya kita juga melanggar, wong kita nggak pakai anggur fermentasi. Karena kalau pakai anggur fermentasi katanya kurang gereng gitu. Alkoholnya kurang banyak. Terus gini, kadang-kadang rujukannya itu kan belum perjamuan terakhir Yesus kan orang dewasa semua. Yesus dengan para muridnya. Nah, tapi kan di sana juga laki-laki semua. Kalau begitu apakah perempuan nggak boleh kan begitu? Jadi ini karena waktu itu kan Yesus ketika perjamuan terakhir kan sedang dia dari kampung halamannya mau ke Yerusalem nih, mau merayakan Paskah. Dan Yesus kan belum berkeluarga, belum punya anak. Dia udah dewasa tapi belum punya anak, belum keluarga. Para muridnya juga begitulah. Artinya dia nggak membawa keluarganya, sedang ingin berziarah ke Yerusalem. Lalu nyewa sebuah ruangan rumah untuk perjamuan Paskah. Ya otomatis yang ikut perjamuan ya Yesus dengan para muridnya karena sedang merantau ke Yerusalem. Tapi ada juga penafsir yang mengatakan tuan rumah ikut perjamuan itu penafsiran ya. Jadi yang ada kemungkinan juga yang ikut perjamuan terakhir itu Yesus, para muridnya, tapi juga keluarga yang punya rumah itu yang menyewakan rumah. Ya meskipun perjamuan ya tuan rumahnya pergi, Yesus masih ngobrol dengan para muridnya sampai malam kayak gitulah. Terus dipotret. Dipotret. Sayangnya belum ada kamera ya sehingga nggak tahu nih yang ikut siapa aja. Tapi kan dugaan kuatnya pasti perempuan terlibat waktu itu. Paling nggak untuk melayani, menyediakan itu kan perempuan. Nah itu jadi Alkitabiah yang kaku juga nggak bisa untuk dijadikan pedoman. Yang penting kan esensi tadi itu. Ini kita sedang merayakan keselamatan, sehingga logika bukan satu-satunya tolak ukur menentukan. Dan kita harus ingat perjamuan terakhir itu Yudas ikut makan dan ikut minum. Meskipun Yesus sudah tahu nih dia akan menyerahkan. Artinya orang yang seberdosa itu pun bahkan yang berniat jahat ikut perjamuan, Yesus membuka diri. Atau Yesus yang makan bersama dengan orang-orang berdosa, itu kan dikritik oleh para orang Farisi ahli Taurat. Tapi Yesus justru makan bersama orang berdosa. Poinnya adalah yang dipandang nggak layak ikut perjamuan, Yesus tetap menjamunya. Nah, esensi perjamuan kudus itu begitu sebenarnya. Kalau mau main layak-layakan, siapa yang layak? Wah, aku layak. Kan nggak layak kita semua gitu sebenarnya. Nah itu teman-teman. Ada lagi Ngomong banget aku. Nggak apa-apa. Oh ini berarti syarat buat layak ikut perjamuan itu sebenarnya cuman harus sudah dibaptis itu toh ya Pak. Yeah, Maksudnya nggak yeah. ada yang kayak
kalau misalnya dia berdosa banget nggak boleh ikut perjamuan gitu kan. Kadang ada yang isu-isu kayak gitu. Dulu memang nggak boleh Oh. karena warga yang di Perdi itu loh, penggembalaan khusus itu dibatasi hak gerejawinya, termasuk nggak boleh ikut perjamuan yang sedang dalam siasat gereja atau penggembalaan khusus atau pamarti. Tapi sekarang PPA dan TGDL terbaru tidak lagi menuliskan itu sebagai larangan. Pokoknya sing wis dibaptis dipersiapkan untuk melu bujono. Nah dulu begini kalimatnya, warga dewasa artinya sudah sidi atau baptis dewasa yang tidak sedang dalam penggembalaan khusus. Jadi kalau aku dewasa sudah sidi tapi aku diperti ya nggak boleh. Oh nek perjamuan aku nggak ikut perjamuan. Nah perlu ya rasakan nang gereja sisaan kan gitu. Kadang-kadang begitu dulu. Nah sekarang ruang terbuka. Makanya GKJ menyadari kita perlu membentuk perjamuan yang lebih inklusif, bukan eksklusif. Seperti Yesus membuka ruang pada Yudas, pada orang-orang berdosa, pada anak-anak dan sebagainya itu. Sehingga rumusan doktrin GKJ terbaru ini membuka ruang bagi anak-anak, membuka ruang bagi orang-orang yang dulunya dianggap berdosa dan terkucilkan itu sekarang boleh, dan juga pada orang-orang yang misalnya berkebutuhan khusus, entah fisik entah mental gitu, jadi tetap diterima. Nah tetapi harus ingat, keputusan untuk ikut apa enggak itu ada di orang itu. Misalnya aku diperdi, aku merasa tidak layak, kotor, dosa dan sebagainya, aku nggak mau ikut, ya udah, nggak perlu dipaksa. Tapi itu keputusan si dia, bukan gereja yang menghalang-halangi kayak gitu. Nah kalau dia diperdi terus saya mau ikut justru karena saya pengen segera bertobat, ya gereja tetap harus menerima. Jadi itu ruangnya sekarang terbuka, teman-teman. Tapi tentu jangan diartikan sebagai kemudian itu gampang atau malah nanti menyepelekan kan. Pokoknya bukan itu sebenarnya. Makanya dipersiapkan dengan seksama itu karena supaya tidak asal ikut juga. Begitu kira-kira. Ada lagi? Jadi intinya yang buat perjamuan anak tadi itu orang tua sangat berperan penting, karena kan betul. Yang aware pertama kan dari orang tua itu. Betul sekali. Makanya ini peran semua elemen dalam gereja termasuk orang tua juga penting. Dan dulu ketika kata saksi itu kan seolah-olah kan tujuannya hanya wah aku Sidi ben itu tujuan. Iya, kadang gitu. Nah itu kan sebenarnya salah kata teman-teman. Karena apa? Kata saksi itu tujuannya utamanya kan dari warga anak sekarang sudah menjadi warga dewasa nih. Nah warga dewasa itu punya hak bla 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 ikut bujono termasuk. Tapi itu hak satu aja daripada hak yang lain sebenarnya. Tapi juga punya kewajiban nih ABCD-nya itu jangan lupa juga. Nah CD tetap ada CD, tetap ada pengalaman percaya, tapi bukan semata-mata untuk bentuk bujono gitu ya, bentuk melu perjamuan. Tapi itu kan ikrar kredo pengakuan di depan publik bahwa aku beriman secara pribadi, tidak lagi menjadi warga anak tapi warga dewasa. Artinya juga siap menjadi warga gereja yang bertanggung jawab gitu. Itu arahnya sebenarnya sih. Nah, gitu ya teman-teman ya. Terima kasih atas tanggapannya, pertanyaannya, sehingga semoga ini juga nanti bisa disimak oleh teman-teman pemuda yang lain. Nanti ketika kita akan melakukan itu supaya nggak kaget bahwa perjamuan kudus memang diberikan oleh Tuhan sebagai alat untuk merawat iman kita sebisa mungkin sejak usia dini. Semoga percakapan kita bermanfaat dan sampai jumpa di Pelangi Wacana berikutnya. Terima kasih.